adalah penyidikan terhadap tersangka Budi Cahyono pada periode 2011-2016 yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Setelah mencermati fakta-fakta yang dikumpulkan, baik dari hasil penyidikan maupun perkembangan di persidangan terhadap tersangka BT, maka KPK selanjutnya melakukan penyelidikan lanjutan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan cukup, maka KPK meningkatkan status perkara tersebut ke dalam tahap penyidikan di akhir 2020. Dan KPK menetapkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama adalah KEFC, pemilik PT AMS. Yang kedua adalah SLH, pensiunan BUMN, Direktur Keuangan dan Investasi PT AJI, Persero tahun 2008 sampai dengan 2016. Atas perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka kepentingan penyidikan, tim penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan para saksi yang setidak-tidaknya kurang lebih 46 saksi, dan kita KPK telah menemukan alat bukti yang cukup, maka terhadap tersangka patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Yang pertama, KEFC itu dilakukan penahanan selama 20 hari mulai tanggal 20 Mei 2001 sampai dengan 8 Juni 2001 di Rutan KPK Cabang Pom-Dam Jaya Guntur. Sedangkan tersangka SLH hari ini telah melakukan pemanggilan, KPK melakukan pemanggilan, namun berdasarkan keterangan yang alasan patut dan wajar, tersangka SLH dalam keadaan sakit. Tim penyidik segera melakukan peninjauan ulang terhadap yang bersangkutan untuk pemenuhan keinginan BT selaku Direktur Utama PT AJI yang menginginkan PT AJI menjadi leader konsorsium dalam penutupan asuransi proyek dan aset BP Migas KKKS tahun 2012 dengan dibantu oleh tersangka KEFS melakukan lobby dengan beberapa pejabat DPB Migas. Atas perbantuan yang dilakukan KEFS, selanjutnya BT memberikan sejumlah uang dengan manipulasi cara mendapatkan pengadaannya, seolah-olah menggunakan jasa agen asuransi yang bernama Etika, yang merupakan anak buah KEFC, sehingga terjadi pembayaran komisi agen dari PT AJI kepada Etika sejumlah 7,3 miliar. Padahal terpilihnya PT AJI sebagai leader dalam konsorsium penutupan asuransi BP Migas melalui beauty contest tidak menggunakan agen, di mana hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 dan pasal 19 angka 2 surat keputusan direksi PT AJI dan nomor SK 024 DMA /9 Romawi 2008 tanggal 17 November 2008 tentang pola keagenan marketing agensi PT AJI. Sejumlah uang 7,3 miliar tersebut diserahkan oleh KEFC kepada BT sejumlah 6 miliar dan 1,3 miliar dipergunakan untuk kepentingan KEFC. Menindaklanjuti perintah BT tetap menjadi leader konsorsium dalam penutupan asuransi proyek dan aset BP Migas KKKS tahun 2012-2014 dilakukan rapat direksi yang diantaranya dihadiri oleh SLA selaku Direktur Keuangan PT AJI.
Dalam rapat direksi tersebut diputuskan tidak ada lagi menggunakan agen etika dan diganti dengan SH, dan disepakati untuk pemberian komisi agen dari SH dikumpulkan melalui SLH. Dalam proses pengadaan penutupan asuransi proyek dan aset BP Migas KKKS tahun 2012-2014 tersebut, BT tetap menggunakan modus seolah-olah pengadaan tersebut didapatkan atas jasa agen asuransi SH tersebut dengan pembayaran komisi agen sejumlah 600.000 US dollar. Kemudian uang sejumlah 600.000 US dollar tersebut diberikan secara bertahap oleh SH kepada BT melalui SLH yang dipergunakan untuk keperluan pribadi BT sekitar 400.000 US dollar dan juga khusus bagi keperluan SLH sekitar 200.000 US dollar.